Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya kita berkumpul kembali hari ini di seri webinar KPA Kota Bandung. Kali ini kita sudah masuk ke seri keempat. Nama saya Tuti dari KPA Kota Bandung. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang ini sebenarnya memilih judul pun sama tim PDP itu waktu itu agak bingung, soalnya judulnya waktu itu mau dibikin pentingkah olahraga bagi ODIF? Terus mereka semua menjawab ya penting lah gitu. Akhirnya kita sepakat untuk memberi judul ya yang simpel aja gitu, olahraga bagi ODIF. Hari ini senang sekali tanggal 5 September 2021 jam 19.10 akhirnya kegiatannya dimulai. Terima kasih kepada Dr. Ronald, Ketua Pokja PDP Kota Bandung, dan ada tesis ini yang selalu hadir juga, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung. Dan kegiatan ini didukung oleh pemerintah Kota Bandung dan bekerja sama dengan dokter pribadi yang diwakili oleh Pak Didi malam ini. Teman-teman bisa mendengarkan siaran ini melalui podcast dokter pribadi yang bisa didengarkan melalui aplikasi Spotify. Dan kegiatan ini juga akan disiarkan kembali melalui YouTube KPA Kota Bandung. Boleh ditonton, 3 seri webinar yang sebelumnya juga bisa dilihat di situ. Terima kasih Teh Tuti. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini. Webinar kita kali ini bertema olahraga bagi ODIF gitu ya, setelah melalui proses penyeksian tema yang sampai nggak berdarah-darah kan Teh Tuti kan ya? Enggak. Oke, siap. Jadi terima kasih juga buat kesediaan waktunya kedua narasumber kita. Ada Dr. Alvin Wiharja SPKO dan juga Teh Eva Dewi. Terima kasih sudah hadir. Saya berharap malam hari ini kita bisa berdiskusi, memberikan insight, bermanfaat buat kita dan semua teman-teman yang hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai acara kita malam hari ini. Di kolom chat ada daftar hadir, teman-teman mungkin bisa sambil mengisi sambil kita akan memulai acara ini. Oke, fasten your seatbelt please. Kita akan segera meluncur dalam acara malam hari ini, walaupun hari Minggu besok kerja, kita udah kerja duluan malam hari ini. Oke teman-teman, kita akan membuka acara ini dengan paparan yang dibawakan oleh Dr. Alvin gitu ya. Saya tidak punya CV-nya, tapi saya berharap Dr. Alvin dengan kerelaan hati mau berbagi latar belakang ini di segala macam agar kita juga bisa saling mengenal lebih lagi. Over to you dokter, silakan Dr. Alvin untuk waktunya. Baik, terima kasih Kak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Alvin Wiharja, spesialis kedokteran olahraga. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga. Saya berpraktek di Rumah Sakit Melinda II dan juga ada praktek pribadi di Jalan Muhammad Ramdan, Bandung. Kemudian saya juga bertugas di tim sepak bola Persib Bandung dan juga bola basket Prawira Bandung. Baik, seperti judul pada hari saya ubah sedikit disesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Tujuannya kita adalah untuk berdiskusi serta sharing informasi. Topik utama yang akan kita coba bahas adalah latihan fisik dan HIV dalam masa pandemik COVID-19. Kita mulai. Pertama, yang pastinya ada pertanyaan sih yang sering dilontarkan untuk teman-teman ODIF. Apakah teman-teman ingin merasa lebih nyaman, serta bergerak lebih baik, serta tidur juga menjadi lebih baik? Pasti tentu jawabannya ya. Para ahli dan pakar kesehatan mengatakan bahwa dengan melakukan latihan fisik yang teratur, maka kesehatan dan kualitas hidup juga pasti akan menjadi lebih baik. Bahkan walau dilakukan dalam beberapa menit saja. Dan itu juga bermanfaat bagi teman-teman ODIF. Nah, faktanya
latihan fisik pada teman-teman ODIF itu membuat menjadi aktif, intinya untuk menjadi aktif itu akan menjadi bagian penting dalam perjalanan teman-teman ODIF. Latihan fisik yang baik, benar, terstruktur, dan teratur akan membuat treatment dari HIV menjadi lebih baik dan menjadi lebih efektif. Serta apabila dilakukan juga dengan kapasitas fisik yang meningkat, teman-teman memiliki energi yang lebih besar dalam melakukan aktivitas fisik. Tidak ada bukti penelitian bahwa latihan fisik dengan intensitas sedang justru meningkatkan sistem imun. Yang terbukti dari penelitian bahwa latihan fisik dengan intensitas sedang akan meningkatkan resiko menurunnya pajanan infeksi, sehingga pastinya daya tahan tubuh juga akan meningkat. Latihan kekuatan otot itu justru menjadi penting bagi teman-teman ODIF karena tujuannya adalah memperlambat penurunan massa otot dan tulang yang terkadang disebabkan oleh virus ataupun pengobatan. Jadi nanti kita akan bahas jenis-jenisnya, bukan cuma latihan kardio saja, bukan cuma latihan beban saja, tetapi kombinasi dari semuanya. Nah, sebelum kita mulai, prinsipnya ketika melakukan latihan fisik pada teman-teman ODIF biasanya ada 3, yaitu keep it simple, be active with a friend, dan juga motivation. Di mana ketiga ini akan saling menguatkan satu sama lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu keep it simple. Semua dijadikan lebih sederhana, dengan tujuan utama kurangi waktu duduk dan menjadi lebih aktif. Seperti teman-teman mungkin bisa berjalan di sekitar rumah, mulai menjadi aktifnya bukan harus pergi ke suatu tempat melakukan aktivitas atau melakukan latihan fisik atau melakukan olahraga, tetapi mulailah dari sekitar rumah sendiri. Bisa seperti membawa peliharaan untuk berjalan atau berdansa di dapur, menggunakan tangga dibandingkan dengan elevator, misalnya ketika kita ada di tempat umum. Kemudian temukan kesempatan untuk menjadi lebih aktif sepanjang hari. Dengan demikian, aktivitas fisik dapat meningkat dengan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah be active with a friend. Seperti teman-teman ketahui bahwa two or more are better than one. Maksudnya ketika kita melakukan secara bersama-sama, latihan fisik yang disukai apabila dilakukan dengan teman, khususnya saat masa pandemi ini memang disarankan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan, pastinya akan menjadi lebih baik dan tingkat compliance-nya, tingkat kepatuhannya akan jadi bertambah juga. Latihan fisik dan olahraga yang dilakukan bersama-sama cenderung akan bertahan lebih lama dibandingkan dilakukan dengan sendiri-sendiri atau secara individual. Kemudian motivation. Motivation-nya di sini adalah bagaimana teman-teman tetap termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik sehingga penggunaan activity tracker atau smartphone apps itu menjadi salah satu bagian yang penting. Dengan menggunakan activity tracker atau aplikasi di dalam smartphone, kita dapat mengukur progresivitas dan tetap termotivasi. Hitung jumlah langkah harian menjadi langkah pertama yang cukup sederhana untuk menjadi parameter bagaimana keaktifan teman-teman sepanjang minggu, khususnya di minggu pertama. Perlahan-lahan, goal yang bisa teman-teman setting atau teman-teman targetkan itu sekitar 7.000 hingga 9.000 langkah per harinya. Kemudian bagaimana nih dengan HIV tips dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan latihan fisik atau olahraga. Pertama, diskusikan dulu dengan dokter teman-teman sebelum melakukan program aktif. Terlebih ketika memiliki gejala yang berhubungan dengan efek samping obat ART itu sendiri. Beberapa obat HIV dapat menyebabkan efek samping seperti diare, pusing, sakit kepala,
kelelahan, demam, nyeri otot, mual, dan muntah. Koordinasikan dengan dokter untuk mengatur programnya. Karena dalam beberapa kondisi memang kita akan menunda terlebih dahulu atau memodifikasi latihan fisiknya sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Bila mengalami kondisi seperti osteopenia atau mulai berkurangnya kebatan otot, juga bicarakan dan diskusikan kepada dokter yang menangani teman-teman, sehingga latihan fisiknya bisa terfokuskan pada latihan kekuatan otot atau weight bearing yang dapat membantu untuk meningkatkan kepadatan tulang. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Sebenarnya pada dasarnya sama dengan prinsip latihan fisik orang pada umumnya. Tetapi yang kita modifikasi di sini adalah intensitasnya. Jadi pilihan pertama untuk melakukan latihan fisik adalah latihan aerobik atau aerobik training. Di sini ciri khas dari latihan aerobik di mana ketika detak jantung akan meningkat secara stabil dan juga frekuensi nafas akan meningkat dengan sejalannya olahraga itu dilakukan. Dengan target yaitu setidaknya 150 menit per minggunya, dan ini yang paling penting, intensitas yang ditargetkan adalah intensitas moderate atau intensitas sedang. Bagaimana nanti kita menentukan intensitas sedang yang dimaksud, nanti ada penjelasannya di belakang. Oke, kemudian jenisnya apa saja nih untuk latihan aerobik atau latihan daya tahan jantung paru ini? Sebenarnya semuanya prinsipnya adalah yang tadi sudah kita sampaikan, detak jantungnya dan frekuensi nafasnya akan meningkat secara konstan dan stabil selama durasi latihan. Sehingga latihan ritmik yang continuous, yang dilakukan terus-menerus, itu menjadi pilihan. Contohnya seperti jogging, itu ada gambar sepeda, berarti sepeda termasuk dalam salah satu pilihan latihan aerobik ini. Berenang boleh sekali, tetapi jangan lupa ketika kita melakukan latihan fisik di tempat umum di saat masa pandemi ada beberapa protokol kesehatan yang juga nanti akan kita bahas di belakang yang harus teman-teman lakukan sehingga dapat menghindari resiko dari pajanan COVID-19. Dan seberapa sering? Targetnya memang pada minggu-minggu awal teman-teman bisa melakukan sekitar 3 kali per minggunya. Dengan target akan sangat baik apabila teman-teman bisa mencapai 5 kali dalam 1 minggu. Tetapi untuk pertama-pertama 3 kali sudah sangat baik sekali. Kemudian intensitasnya yang moderate atau yang sedang-sedang saja, ini nanti biasanya kita akan menggunakan talk test. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan bahas ini di bagian belakang. How much-nya, berapa banyaknya, tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Targetnya bisa secara bertingkat, ditargetkan mencapai 30 sampai 10 menit per harinya. Oke, jangan lupa ketika mulai sesuatu melakukan sebanyak 5 atau 10 menit itu sangat berarti. Jadi kita akan mulai dari yang paling ringan hingga mencapai dengan target. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman hanya mampu melakukan sekitar 5 atau bahkan hanya 10 menit, tidak apa-apa. Besok kita bisa ulang lagi sehingga secara konstan nanti juga akan mencapai target yang dimaksud. Kemudian ini dia kenapa alasan latihan fisik dengan intensitas moderate yang dapat istilahnya bermanfaat optimal pada kondisi teman-teman ODIF. Jadi apabila kita lihat latihan fisik itu berhubungan dengan intensitasnya dan juga resiko dari infeksi. Sehingga ketika latihan fisik itu bertambah dengan sejalannya dia dilakukan, ternyata ketika mencapai intensitas yang moderate atau intensitas yang sedang, resiko untuk infeksi itu menurun.
Sedangkan apabila ditambah lagi intensitasnya hingga intensitas yang terlalu berat, justru resiko infeksi akan menaik. Kondisi tersebut kita lihat sebagai kurva J, di mana bahwa intensitas sedang yang memiliki manfaat paling baik. Nah, kemudian jangan dilupakan juga, bukan cuma hanya latihan aerobik atau latihan daya tahan jantung paru, tetapi latihan kekuatan otot itu menjadi penting untuk mengatasi infeksi HIV. Misalnya untuk mencegah penurunan dari massa otot dan juga kepadatan tulang. Latihan kekuatan otot juga membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih oke atau menjadi lebih mudah. Seperti teman-teman ketika mengangkat ember cucian yang cukup berat atau berkebun, itu membuat menjadi lebih nyaman. Jenisnya seperti apa? Tentunya apabila dilakukan di tempat kebugaran, mungkin sekarang masih belum buka kan, karena kondisi kita masih dalam kondisi PPKM yang levelnya cukup tinggi. Saya mungkin koreksi kalau misalnya salah, kita masih di PPKM level 3 ya kalau nggak salah. Oke, sehingga ada beberapa fasilitas olahraga yang memang belum dibuka secara penuh. Tapi itu tidak menjadi kendala ketika teman-teman untuk melakukan latihan kekuatan otot. Jenisnya seperti latihan beban atau latihan resisten. Di sini bisa menggunakan berat badan sendiri atau bisa menggunakan dengan alat. Tentunya banyak video-video panduan ketika memang tidak memiliki kontraindikasi atau kesulitan dalam melakukannya, teman-teman boleh coba untuk melakukan latihan tersebut dengan level yang cukup mudah sehingga tubuh dapat beradaptasi. Seberapa sering? Targetnya memang akan lebih sedikit dibandingkan dengan latihan aerobik atau latihan daya tahan jantung paru. Targetnya cukup dilakukan sekitar 2-3 kali per minggu. Jangan lupa ada hari istirahat di antara hari untuk latihan beban. Tujuannya kenapa? Karena sebenarnya ketika hari istirahat tersebut, otot akan terrecovery lebih baik sehingga massa otot akan lebih cepat meningkat. Seberapa berat? Kita tetap menggunakan prinsip start low, go slow. Jadi kita akan mulai dari yang rendah, kemudian secara bertahap itu akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan badan dari masing-masing orang. Seberapa banyak? Tentunya jangan lupa latihan beban dengan intensitas yang sedang itu akan ditargetkan satu setnya teman-teman dapat secara baik melakukan 8 hingga 10 kali repetisi, bisa dilakukan 1 hingga 2 set untuk setiap major muscle group. Major muscle group kita itu adalah otot chest, back, kemudian leg, dan juga shoulder. Jangan lupa teman-teman untuk menghindari menahan nafas atau mengedan ketika mengangkat beban yang cukup berat. Bila diperlukan, teman-teman juga dapat meminta bantuan kepada tenaga profesional kebugaran untuk memandu latihan teman-teman sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik, serta juga dari sisi keamanan itu juga akan terpantau. Nah, tipe-tipe yang lain, latihan kekuatan dan kebugaran jantung paru memang menjadi kunci utama, tetapi bukan hanya itu saja. Latihan-latihan seperti contoh di bawah ini cukup akan bermanfaat, seperti misalnya latihan yoga dan tai chi itu akan menyeimbangkan fleksibilitas dan juga kekuatan otot, dan yang paling penting teman-teman menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman ketika menghadapi problema, lebih santai dan lebih tenang maksudnya. Jangan lupa juga latihan fleksibilitas itu akan membuat resiko cedera menjadi lebih rendah. Ini bisa dilakukan di setiap
hari, namun ketika difokuskan, teman-teman dapat melakukan latihan tersebut sebanyak 2-3 kali per minggunya. Jangan lupa prinsip untuk melakukan latihan fleksibilitas adalah dengan menahan satu gerakan tertentu dalam posisi range of motion atau ruang lingkup sendi yang cukup terbuka atau tertutup maksimal, sehingga dia dapat mengembalikan kelenturan tubuh itu. Kemudian yang cukup penting juga adalah latihan balance atau latihan keseimbangan, di mana ini termasuk seperti latihan berdiri satu kaki, berjalan satu lintasan, atau menggunakan balance board. Di sini akan dapat mencegah jatuh. Nah, jangan lupa ketika melakukan sesuatu, prinsipnya adalah start slow, go slow. Jadi teman-teman bisa start di level manapun teman-teman sekarang berada. Use what you have, jangan karena ada alasan pandemi akhirnya, ini nggak bisa nih olahraganya, nanti aja setelah kondisinya pandeminya udah beres. Saya yakin pandemi masih akan berjalan di beberapa waktu ke depan, jadi itu lebih baik kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting, do what you can. Lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Jangan memaksakan setiap kondisi yang ada dan berujung dengan resiko cedera. Ini ada beberapa panduan dari perhimpunan saya, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Di sini kita merekomendasikan apa saja yang bisa teman-teman lakukan dalam berolahraga atau melakukan latihan fisik di tempat umum. Pertama, memang satu yang pasti yang menjadi pilihan utama adalah aktivitas tetap di rumah saja. Namun apabila teman-teman hendak melakukan aktivitas atau olahraga di luar ruangan atau outdoor, itu pasti dan di sarana publik, itu pastikan teman-teman bisa memilih zona hijau, akan lebih baik dibandingkan dengan status zona-zona lainnya. Kemudian tetap menjaga jarak. Seperti ini bisa dilihat bahwa apabila kita berlari satu arah, jarak antar teman itu bisa sekitar 2 meter, dan apabila menggunakan sepeda mungkin jarak dengan sepeda depannya sekitar 20 meter. Lakukan latihan fisik sebaik mungkin pilihannya adalah latihan sendiri atau dengan anggota keluarga yang tinggal satu kompleks atau satu tempat tinggal. Dan di sini tetap melakukan pembatasan jarak dengan orang lain. Kemudian jangan lupa bahwa latihan fisik itu punya resiko-resiko masing-masing ketika dilakukan di tempat umum. Untuk resiko rendah tentunya itu ketika kita melakukan latihan fisik di rumah saja atau sendiri dengan anggota keluarga dan juga menggunakan peralatan sendiri. Resiko sedang apabila teman-teman melakukan latihan fisik di tempat umum sendiri dengan anggota keluarga yang tidak lebih dari 5 orang dan tetap menggunakan peralatan sendiri. Resiko tinggi justru pada tempat latihan fisik di tempat umum yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dengan anggota bukan anggota keluarga atau tempat tinggal teman-teman, dan menggunakan alat secara bergantian atau sharing seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa juga jangan saling pinjam atau sharing peralatan. Gunakan peralatan olahraga itu sendiri, seperti botol minum hanya teman-teman gunakan untuk satu orang saja, jangan dibagi-bagi. Bukan masalah pelit nggak pelitnya, tapi memang sekarang kondisinya memang kita sedang mengalami pandemi, sehingga lebih baik tidak sharing untuk peralatan. Jangan menyentuh wajah atau area yang merupakan pintu masuk dari virus COVID-19. Itu yaitu mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian olahraga tetap menggunakan masker. Intensitasnya sama, karena
berhubungan dengan infeksi virus, kita akan menargetkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Intensitas yang disarankan adalah intensitas sedang. Namun apabila baru mulai, boleh dilakukan dengan intensitas ringan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan intensitasnya? Sebenarnya yang paling mudah adalah menggunakan tes bicara atau talk test. Di sini untuk intensitas sedang dan ringan, itu teman-teman masih bisa berkomunikasi seperti berbicara atau bernyanyi lancar, itu dianggap sebagai intensitas sedang. Dan ketika masih bisa berbicara namun sudah tidak bisa bernyanyi atau ngomong secara lancar seperti yang sedang saya lakukan seperti ini, itu berarti teman-teman sudah masuk ke intensitas yang sedang. Sedangkan intensitas berat untuk melakukan berbicara saja, teman-teman akan terbata-bata atau tengah-tengah, bahkan sudah balapan dengan nafasnya sendiri. Oke, dan jangan lupa juga jaga imunitas tubuh, tingkatkan imunitas dengan melakukan aktivitas sedang. Bila perlu anjuran dokter, lakukan konsultasi segera, dan yang paling penting juga apabila ada kondisi teman-teman sedang mengalami infeksi atau istilahnya sedang fase demam, itu baiknya tidak melakukan latihan fisik. Oke, demikian. Terakhir, ini mungkin pertanyaan untuk teman-teman semuanya sih. Bagaimana kita akan mulai di minggu ini untuk melakukan aktivitas fisik dan juga latihan fisiknya itu. Terima kasih. Udah makin banyak nih, selamat datang juga ya. Berikan applause dulu dong buat Dr. Alvin yang sudah memberikan pencerahan malam hari ini, sehingga kita mengerti tips olahraga yang baik itu bagaimana. Berikan emoticon kali teman-teman yang hadir biar kita tahu bahwa teman-teman ada di depan laptop, jangan ditinggal makan. Asik, kata kalian semua luar biasa. Walaupun di hari libur menjelang besok kalian hadir di sini. Dr. Alvin, kalau saya boleh menggarisbawahi beberapa poin nanti sebelum kita lanjut lagi. Yang pertama itu teman-teman yang baru hadir mungkin tadi baru separuh dengar, saya akan coba merekap gitu ya beberapa statement yang nanti kita bisa diskusi bersama, dan kalau teman-teman juga mau menanyakan bisa di kolom chat atau langsung nanti ketika ada sesi diskusi bisa langsung bertanya. Jadi untuk beberapa poin saya catat di sini. Yang pertama itu latihan fisik yang teratur membuat kualitas hidup lebih baik. Jadi teman-teman kalau tadi pertanyaannya olahraga bermanfaatnya ya pasti ya latihan fisik yang teratur membuat kualitas hidup lebih baik. Terus kombinasi latihan yang cocok itu berlaku bukan hanya untuk orang dengan HIV, tapi untuk orang normal, untuk orang HIV sama kombinasi latihan yang cocok itu perlu ada beberapa latihan. Terus saya tadi juga ini senang banget dengan ininya, dengan keep it simple, be active with a friend, motivation. Jadi emang tidak mudah juga untuk bisa konsisten olahraga ya. Tapi saya percaya kalau diniatkan pasti berjalan gitu. Terus hindari overtraining buat teman-teman mungkin ODIF gitu ya, yang rentan dalam kesehatannya. Jadi jangan terlalu berat-berat dulu gitu. Tadi ada masukan dari dokter bahwa ada kurva J gitu. Jadi intensitas yang sedang yang itu bermanfaat untuk untuk imun juga. Kita belajar tadi juga ada latihan jantung, paru, latihan beban, tapi juga perlu waktu istirahat. Jadi jangan digas terus sepanjang minggu olahraga. Ingat, perlu diistirahatkan. Mesin aja perlu istirahat, kalau enggak nanti turun mesin gitu ya. Nah, ada statement juga start slow, go slow. Terus start where you are. Jadi mulai dari di mana kamu berada, use what you have, gunakan apa yang kamu punya, do what you can. Jadi ya lakukan apa yang kamu bisa. Nah, tadi juga ada panduan berolahraga saat pandemi juga udah dijelasin aturan-aturan mainnya. Nanti kita akan lanjut lagi nih, teman-teman. Jadi kira-kira itu tadi paparannya Dr. Alvin buat teman-teman yang masuk di tengah jalan. Jadi tapi nanti bisa sambil diskusi. Sekarang kita masuk ke narasumber berikutnya nih. Oke. Nah, kita akan kalau narasumber berikutnya kayaknya saya akan lebih banyak tanya jawab kayaknya ya. Karena
Teh Eva ini kayaknya lebih enak ditanya langsung gitu, biar agak-agak kayak Ya. di mana gitu ya. Oke, malam Teh Eva. Malam, Bang. Malam Oke. semuanya. Jadi saya kan bertanya nih. Nah, kan kalau saya pribadi sih sudah kenal ya sama Teh Eva ya. Ya. Tapi kan teman-teman peserta yang lain ini mungkin ya belum begitu tahu ya, hanya tahu di flyer. Mungkin kita akan mulai dengan perkenalan kali ya. Teh Eva bisa menjelaskan diri Teh Eva secara lebih jelas gitu ya, nama panggilan, Ya. hobi apa ya, pekerjaan saat ini, tadi rumahnya samping masjid gitu ya, tadi coba jelasin semuanya. Silakan Teh Eva. Oke, selamat malam semuanya. Saya Eva Dewi Rahmadiani, biasa dipanggil Eva aja. Kegiatan sehari-hari sih sekarang banyak di rumah karena berhubung sekolah anak PJJ, tapi ya tetap dilakuin di rumah semuanya gitu. Kebetulan sekarang saya sebagai Young Leader Bandung, jadi di program Rumah Cemara masih udah jadi volunteer sih, awalnya jadi staff, tapi sekarang masih tetap jalan di program si Citizen Giving ini. Gitu aja sih, Bang. Terima kasih. Oke, jadi melakukan kesukaannya juga ya. Kalau bisa dijelaskan nggak apa itu program Citizen Giving itu? Jadi kita tahu itu relate dengan olahraga atau tidak? Kalau kegiatan Citizen Giving sih sebenarnya kebanyakannya ya aktifnya di sepak bola ya, Bang ya. Tapi selain itu juga banyak Citizen Giving atau program Citizen Giving ini dilakukan ada charity, termasuk ada pembelajaran atau sesi kesehatan, pendidikan, terus isu-isu sosial yang kita jalankan di program Citizen Giving ini. Gitu. Jadi melakukan kegiatan, begitu banyak kegiatan lewat platform olahraga gitu ya, Teh. Yep. Nah, Teh, kan kalau Teh Eva ini karena kita fokusnya di orang dengan HIV ya, ODIF ya, jadi kan saya tahu statusnya Teh Eva juga udah lama ya gitu ya. Nah, ceritain dong, mungkin dong awal mula Teh Eva ini kenapa sih memilih olahraga, tadi juga olahraganya sepak bola. Wah, yang ekstrim juga nih kalau menurut dokter tadi kan. Wah, jangan dimulai dengan, tapi kan ketika kenapa emang, apa karena menyukai itu dari awal atau emang dari baru-baru ini aja ketika Anda tahu status Anda, terus Anda olahraganya memilih itu, gimana coba Teh? Status HIV saya di tahun 2010. Kalau senang sepak bola sih sebenarnya dari SMP itu senang nontonnya aja sih sebenarnya gitu. Jadi bukan turun langsung main bola gitu. Jadi ketika tahu status, mungkin awal mula kenapa pilih sepak bola karena di Rumah Cemara juga ada salah satu program sepak bolanya di Sport for Development-nya. Jadi saya ikut di sepak bola di tahun 2013. Waktu itu lumayan rutin juga gitu. Terus di tahun 2014 apa 15 sebelum mau turun langsung ke boxing, karena di tim perempuannya masih sedikit, jadi ada salah satu olahraga namanya aerobox, itu jadi campuran antara aerobics dan boxing gitu. Jadi hanya gerakan-gerakan tangan boxing aja waktu itu gitu. Jadi kenapa memilih boxing ya karena apa ya? Ya saya senang olahraga yang agak kayak yang berat-berat gitu. Meskipun tadi dokter bilang kan sebelumnya harusnya dikonsultasikan dulu sama dokter untuk melakukan olahraga apa sih yang baik untuk ODIF gitu. Tapi waktu itu saya nggak sempat tanya masalah itu sama dokter, jadinya langsung aja gitu, langsung turun aja, langsung olahraga yang berat-berat sih gitu. Gitu aja sih, Bang. Jadi emang awalnya suka olahraga dong berarti sebenarnya ya? Ya. Tapi kan sekarang lebih memilih yang agak ekstrim, tanda kutip yang agak ekstrim gitu ya, lonjok orang, bukan ya? Ya maksudnya memilih olahraga yang kalau ya bagi sebagian orang mungkin kok agak aneh gitu, tapi tadi saya lihat kan Teh Eva memilih karena emang enjoy ya melakukannya, jadi tahu mungkin nanti batasannya kita bisa tanya mungkin
teman-teman bisa tanya batasannya semana, porsi latihannya gimana nanti sehingga bisa mensiasati lah gitu ya, mensiasati dengan status TFA yang ODIF, terus gimana membagi porsi latihannya supaya juga ya nggak jeprut, bahasanya jeprut, nggak korslet juga, nggak korslet gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih, lanjutnya nih. Nah kalau TFA itu berolahraga, itu apakah masuk tadi relate dengan pertanyaan dokter, apakah lebih senang sendirian atau emang dengan banyak orang gitu, atau mungkin apa ya, dengan komunitas atau apa? Kenapa sih memilih yang tadi sampai ikut ke Young Leader? Kan saya tahu itu kan melatih anak-anak ya, anak usia di bawah 17 ya, segala macam. Apa sih yang membuat Anda tertarik untuk berolahraga bersama komunitas gitu? Kalau olahraga buat saya sih ya mau sendiri atau bareng-bareng sih nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu. Ketika saya bisa melakukan olahraga ya saya lakukan gitu, karena awalnya ya memang untuk kesehatan diri sendiri sih gitu. Jadi nggak kepikiran buat orang lain gitu. Jadinya bagaimana cara menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Apalagi saya sebagai ODIF juga harus tetap olahraga gitu. Jadinya olahraga sampai saat ini pun masih dilakukan, contoh di rumah gitu, masih dilakuin sih gitu. Terus kalau kenapa milih olahraga di komunitas gitu dan melatih teman-teman atau adik-adik di bawah umur 17-an gitu. Karena awalnya sih bukan di program yang Citizen Giving ini, awalnya program dari FIFA waktu itu, FIFA for Hope. Jadi awal pertama saya ngelatih itu ke anak jalanan di Ciroyom waktu itu. Jadi sebelum itu kita diberi pembekalan atau edukasi, ikut pelatihan dulu sebagai coach training gitulah ya. Jadi apa ya? Jadi tertarik aja gitu meskipun agak sedikit kebingungan karena basic saya bukan dari kuliah saya bukan dari olahraga, terus saya juga memang apa ya? Bukan olahraga banget lah pokoknya gitu. Jadinya agak sedikit takut gitu ketika ikut coach training atau ada pelatihan-pelatihan untuk melatih gitu. Tapi dengan apa ya alhamdulillah sudah dikasih kepercayaan dari Rumah Cemara ya akhirnya saya ikutin terus pelatihan-pelatihan. Jadi beberapa kali itu setiap tahun itu pasti ada pelatihan-pelatihan gitu saya ikutin, dan akhirnya di tahun 2017 ini saya ikut di program Citizen Giving ini. Saya melatih di beberapa komunitas, awalnya 9 komunitas di Bandung. Terus sampai saat ini juga masih ikut program Citizen gitu Bang. Wow, luar biasa. Jadi dengan rutin berolahraga kan tentu saya nggak tahu ya, saya makanya mau nanya nih manfaat yang dirasakan oleh TFA secara fisik maupun psikis, bisa nggak diceritain? Karena kan banyak kekhawatiran nih, apakah Oda kalau terus rutin olahraga nanti tiba-tiba ngedrop atau apa yang selama ini dialami oleh TFA kan. Saya percaya kan kalau ngelatih gitu kan nggak hanya diem aja ya, semua mereka pasti ikut latihan fisik juga, ikut muter keliling, pasti kan ya dengan 9 komunitas ya berarti satu minggu itu bisa 3-4 tempat ya yang harus Anda lakukan. Nah, maksud saya secara apa ya, secara manfaat apa yang dirasakan oleh TFA sebagai orang dengan HIV gitu ketika berolahraga dengan rutin gitu. Mungkin bisa cerita sehingga teman-teman di sini yang mungkin mau memulai olahraga segala macam bisa dapat insight lah ya. Kita berharap ternyata dari masukan TFA. Silakan Teh. Manfaat buat saya sih olahraga ya sangat bermanfaat gitu, terutama bagi tubuh saya gitu, untuk meningkatkan imun saya juga. Terus jenis olahraga apapun sebenarnya buat ODIF atau buat teman-teman bukan ODIF juga bisa aja gitu olahraga. Terutama Abang juga harusnya olahraga ya Bang ya. Ya, saya overweight gitu. Ya jadi itu rutin aja kita lakuin gitu, olahraga apapun sebenarnya jadi manfaatnya sangat banyak banget gitu buat kita gitu. Apalagi saya sebagai ODIF gitu, jadinya stabil juga. Tapi kalau masalah tadi intensitasnya yang terlalu berat mungkin karena berhubungan dengan imunitas ya kadang saya juga ngalamin demam gitu ketika saya merasa itu intensitasnya agak tinggi gitu, jadinya mulai
sakit gitu. Jadi besoknya saya istirahat, besoknya lagi saya lanjut lagi untuk aktivitas fisik seperti biasa. Gitu, Bang. Oke, jadi emang ketika tahu badan perlu perlu rekreasi diberhentiin Iya, dulu lah gitu ya, nggak dipaksa iya, terus ya gitu ya. iya. Nah, tentu kan dengan statusnya TFA, saya lihat juga beberapa kesaksian TFA kan sudah open status ya di luar gitu ya, Iya. ketika ngelatih, ketika ketemu dengan orang umum di tempat latihan, tentu dengan orang lain tahu bahwa Anda adalah orang dengan HIV, saat berolahraga gimana gitu? Apakah ada pernah mendapat apa gitu atau emang TFA-nya cuek aja gitu olahraga? Ya kan kadang-kadang kan gitu. Iya sih. Awalnya sih agak ragu gitu ngomong apalagi sama anak kecil ya atau remaja gitu ketika karena waktu itu saya pertama melatih di DKRC Female itu usianya campur gitu, ada anak SMP sampai kuliah gitu, ada ibu rumah tangga juga, tapi mereka di samping itu bukan dari ODIF juga gitu, jadi memang benar-benar dari kalangan masyarakat umum gitu waktu itu. Agak sedikit kesusahan, kebingungan gitu ketika mau menceritakan open statusnya saya bahwa saya sebagai ODIF, memang agak tapi dengan pelan-pelan saya kasih kasih materi atau karena sepak bolanya itu sosial, jadinya saya memberikan informasi-informasi tentang HIV dasar waktu itu, dan di situ mungkin kesempatan saya untuk membuka status saya waktu itu, Bang. Oh, berarti diberikan pemahaman dulu ya untuk orang-orang Ya. sekitarnya, baru Teteh TFA open status gitulah ya. Tapi kan tentu nggak tahu ya apakah pernah dapat perlakuan diskriminatif mungkin atau ya mungkin bisa cerita kali ya, pernah nggak ada pengalaman gitu orang tahu gitu ya, karena saya pernah punya pengalaman gitu ya, seminar gitu ya, jelaskan teori narkoba HIV, terus si narasumbernya bilang, oh tadi awalnya disambut gitu, selamat datang Pak gitu, ketika kesaksian saya orang dengan HIV, pulangnya nggak ada yang nyalamin lagi, semua pesertanya pulang gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada cerita kali TFA mungkin. Waktu itu sih sempat ya Bang ya, ketika saya open status, tapi beberapa anak sih yang hanya bisa nggak di forum gitu, mereka ketika sesi latihan selesai mereka bertanya kepada saya gitu bahwa benar nggak sih Teh kalau Teteh itu HIV gitu. Iya, saya menjelaskan dengan jelas aja gitu bahwa saya pengguna nafsa, saya HIV positif, terus saya mempunyai 3 orang anak, terus ya aktivitas saya sehari-hari ya tetap seperti biasa, seperti ini yang kalian lihat gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi pemahaman itu mungkin yang hal-hal kecil itu yang harus saya kasih tahu sama mereka, dan akhirnya mereka mengerti gitu. Kalau untuk stigma jelek enggak sih, nggak ada gitu kalau dari teman-teman yang saya latih gitu. Ya mungkin karena takjub juga kali ya ketika ngaku HIV kok bisa main bola juga gitu sampai ke luar negeri ya waktu itu ya saya, sampai ini bawa anak Paris, wah ya kan ini bohong apa enggak kali, nggak yakin gitu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin kualitas hidup kita sehat segala macam ya otomatis stigma juga mungkin bisa dipatahkan ya, karena kalau bilang ada gambaran bahwa orang dengan HIV itu kurus tinggal tulang segala macam, ya itu kalau kita tadi belajar juga dari paparan Dr. Alvin tadi, itu olahraga meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kualitas hidup kita baik, orang juga jadi ragu gitu, bener nggak sih HIV gitu ya. Bahkan mungkin untuk levelnya TFA porsinya lebih dari orang normal kali latihannya. Saya tadi aja porsi 7.000 9.000 langkah aja saya coba praktekin oleh kejar target fitness dulu, target 10.000 langkah per hari hanya berjalan 1 bulan. Saya banyakkan ke warung makan sekarang, tapi nggak apa-apa, saya akan termotivasi lagi untuk berolahraga. Oke, Teh Eva, mungkin itu dulu, kita akan buka diskusi. Terima kasih tadi sudah boleh. sharingnya. Kita akan buka diskusi ini, mungkin ada pertanyaan ya di kolom chat nih untuk, wah banyak juga nih untuk Dr. Alvin. Nanti juga bisa teman-teman bisa chat atau raise hand ya. Kalau mau nanya langsung, saya akan utamakan yang raise hand dan buka kamera karena saya ingin mengenalin juga teman-teman malam hari ini siapa aja di sini. Jadi kalau ketemu di jalan kan, masa kalian hanya tahu muka saya nggak tahu muka kalian, nggak adil. Oke teman-teman, mungkin sebelum ada yang resen saya akan nanya nih,
Untuk Dr. Alvin nih pertanyaan. Selamat malam, saya Imam Saipullah. Saya pasien bungsu, mau izin bertanya kepada Dr. Alvin. Untuk orang dengan HIV seperti saya, olahraga yang bagus minimalnya seminggu berapa kali? Terus kalau jogging banyak yang berapa untuk ODIF? Tadi sih udah dijelasin, cuma mungkin bisa singkat dok ya, untuk mungkin tadi belum nyampe. Siap, baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan pengalaman dari TFA juga ya. Jadi kita kayak open discussion, bukan hanya bukan dari segi teorinya saja, juga praktek. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sebenarnya, pertama, olahraga itu preferensi sebenarnya. Nggak ada olahraga yang paling bagus, nggak ada olahraga yang paling jelek sebenarnya. Jadi semua itu bisa disesuaikan dengan preference atau keinginan atau kesukaan teman-teman, dan di situ sebenarnya kita bisa main beratnya latihan atau intensitas. Tadi kayak mungkin Teva suka dengan aeroboxing dan juga soccer. Sebenarnya itu bisa dimainin intensitasnya. Jadi pasti dari aeroboxing dia punya istilahnya option ketika teman-teman baru mulai melakukan olahraga tersebut. Untuk bola juga pastinya ketika intensitasnya yang ditargetkan itu tidak terlalu tinggi, ada caranya. Misalnya larinya tidak terlalu cepat, atau misalnya lapangannya dikecilin, itu sehingga pergerakannya tidak menjadi terlalu berlebihan, sehingga targetnya memang kan kita yang bahas di sini adalah olahraga untuk teman-teman ODIF. Jadi sebenarnya ketika mulai, yang tadi pertanyaan dari Mas Imam ya, mungkin itu bisa disesuaikan olahraga yang diinginkan atau yang disukainya apa, kemudian coba dulu sekitar 15 menit. Ketika dia dirasa cukup, berarti boleh deh ditingkatkan lagi hingga targetnya adalah sekitar setengah jam dengan akumulasi 150 menit per minggunya. Nah, olahraganya apa aja boleh, gak ada masalah. Yang penting dipantau. Ketika mau dipantaunya pakai activity tracker, sekarang pasti jamnya udah keren-keren tuh ya, udah pakai smartwatch ya, yang ada detak jantungnya. Nah, itu boleh ditargetin tuh. Ada angka ada persentase heart rate maksimum yang bisa dihitung secara detail, tapi targetnya mungkin bisa di kisaran 120-130 untuk yang intensitas sedang rata-rata, tapi tiap orang pasti akan beda-beda. Biasanya nanti kita kalau berkonsultasi lebih detail, biasanya akan kita hitungkan sih, seperti itu sih. Mungkin Teva ada pengalaman, pastinya bisa kan ya, istilahnya memodifikasi setiap olahraga yang dilakukan oleh Teva dengan intensitas yang bervariatif, misalnya intensitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Ya, silakan Teva, ada pengalaman kah mengatur intensitas? Pengalamannya ya memang sehari-hari saya di rumah, jadi banyak aktivitas di rumah ya, kayak nyuci kayak gitu kan, saya nyuci pakai mesin tapi tetap dibilas juga pakai tangan gitu kan. Terus terutama saya kan tinggalnya di atas gitu, jadi turun naik tangga itu sebenarnya udah olahraga ringan sih gitu yang saya lakuin, karena kalau dihitung-hitung nggak akan kehitung setiap hari saya harus turun naik tangga gitu berapa kali gitu. Terus kalau lagi senggang ya mungkin aktivitas yang nggak terlalu berat sih, kayak squat gitu, terus skipping gitu, terus itu rutin dilakuin gitu. Kadang kalau lagi diam juga emang kakinya nggak mau diam aja gitu, jadi gerak-gerak aja gitu. Jadi nggak bisa diam gitu. Memang kalau lagi main handphone, nonton, tetap aja si kaki itu pasti digerakin gitu, pasti buat otot si paha kaki biar tetap kuat gitu dong. Berarti memang get it simple ya, jadi mulai bergerak di sekitar rumah, itu kunci utamanya sih sebenarnya. Terus yang pengen saya tambahin juga sebenarnya adalah target dari latihannya sendiri sih. Sebenarnya target dari latihan teman-teman mungkin memang ada goal yang pengen dicapai.
Namun diingatkan kembali, ketika goal itu dibalikan untuk kualitas hidup dan tujuan hidup, yang pertama dicapai adalah sehatnya sih sebenarnya. Sehat. Dalam artian sehatnya semua kondisi masalah kesehatannya terkontrol, kemudian bisa melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa rasa nyeri, kualitas hidup juga jadi lebih baik. Jadi kalau saya sering edukasi ke pasien adalah bagaimana mencapai target hidup yang baik seperti itu. Dan kadang-kadang biasanya targetnya tuh goalnya beyond apa ya, beyond istilahnya beyond expectation sih, bukan beyond expectation sih, mungkin mengarah jangka panjangnya ke arah sana, tapi untuk goal jangka pendeknya yang pasti ditanamkan adalah untuk menjadi lebih sehat sih. Jadi kasarnya seperti ini, ketika goalnya adalah pengontrolan berat badan, itu yang harus ditargetkan adalah komposisi tubuhnya. Jadi massa ototnya naik, tapi massa lemaknya turun. Jadi sebenarnya saya akan mengedukasi, jadi goalnya jangan turunin berat badan sih, tetapi mengoptimalkan komposisi tubuh sih, karena massa ototnya naik itu jadi akan sangat baik dan bermanfaat untuk teman-teman ODIF. Wow, saya rasa itu cukup menjawab ya Mas Iman Saifullah ya. Jadi olahraganya mah bebas apa aja, semua emang disesuaikan goalnya mau kemana gitu, tinggal dilatih gitu. Tadi apa tujuannya ngapain aja kalau ya, sama kalau boleh curhat gitu ya, saya juga kan suka sepak bola, tapi dengan faktor sekarang saya tetap main bola, cuma di depan aja nunggu operan, saya nggak akan turun ke belakang ngejar gitu karena udah nggak kuat. Tapi minimal, tapi tadi jadi keep it simple, terus active with friend masuk ya, tapi ya ketemu jadi ningkatin imun juga karena goalnya bukan mau jadi atlet gitu ya, tapi keringetan segala macam. Nah ini masuk ke keringetan nih pertanyaan berikutnya. Dok, ditanya gini dok, dari Muhammad Ridwan, izin bertanya dok, apakah beda keringat yang keluar karena beraktivitas sehari-hari dengan keringat yang keluar karena olahraga, misal jalan pagi atau yang lainnya? Kalau saya dulu keringetan karena dikejar aparat keringat dingin. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kan keringat sendiri kan fungsinya itu untuk mengontrol suhu tubuh sehingga ada di kisaran suhu normal kan. Jadi sebenarnya fungsinya keringat itu adalah mendinginkan tubuh, dan yang paling baik itu adalah keringat yang menguap. Jadi kadang-kadang justru pertanyaannya jadi lebih dalam lagi. Saya kok olahraganya nggak keringetan ya, gitu kan? Sebenarnya bukan nggak berkeringat sih, mungkin keringatnya udah menguap karena proses untuk mendinginkan badan yang cukup efektif adalah ketika bukan hanya berkeringat saja, tetapi penguapan keringat itu sendiri sih. Jadi memang keringatnya ya pasti akan sama aja gitu sebenarnya. Cuman aktivitas fisik yang cukup tinggi atau olahraga yang cukup berat itu peningkatan suhu tubuh menjadi lebih ekstrim. Sehingga untuk diturunkan itu dia pasti akan berkeringat lebih banyak sih. Seperti itu. Oke dok, jadi emang ada saat-saat ketika mungkin olahraga outdoor, cuacanya lagi mendung, keringatnya tentu beda dok ya dengan ketika cuaca panas gitu ya. Karena orang kan indikasinya kalau olahraga harus keringetan, padahal mah nggak juga ya menurut dokter tadi, ketika di jalan mungkin ada penguapan segala macam. Jadi ya, tapi kalau saya sih tertarik tadi mungkin menggunakan apps ya teman-teman ya kan, tadi ada ukurannya gitu, jadi teman-teman juga bisa, zaman sekarang kan udah canggih gitu ya, download aja apps gitu, kelihatan kalau mau cheat ya di stop dulu lagi. Tapi nggak lah, maksud saya ada teknologi yang bisa membantu kita untuk mengukur, jadi kita nggak patokan dengan dengan hal-hal dulu lah harus keringetan segala macam. Kalau nggak keringat akhirnya jadi over training tadi ya dok ya, akhirnya terus nggak tahu fatigue, akhirnya jadi lemas sendiri. Pertama dehidrasi sih sebenarnya. Pertama dehidrasi dulu sih. Jadi sebenarnya menghindari untuk kekurangan cairan tubuh, karena kalau cairan tubuh berkurang 2% dari berat badan aja, performa akan turun dan juga resiko cedera juga akan meningkat. Itu pasti Teva juga pasti Indikatornya apa dok? Itu biasanya
gejalanya ketika dehidrasi gitu dok, biar kita tahu pas lagi olahraga tiba-tiba ada nggak gejalanya atau tanda-tandanya dok? Oke, pertama biasanya kalau dehidrasi, biasanya kita lihat secara simpel dari berat badan sih. Tapi susah banget ya olahraga bawa timbangan, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi biasanya kita patokannya dengan berkemih atau buang air seni. Jadi ketika air seninya dia warnanya terlalu kuning, berarti sudah dalam kondisi dehidrasi. Targetnya yang bening sebenarnya. Apalagi kalau tidak berkemih sih, itu lebih berbahaya sih. Olahraganya udah berat, terus tidak berkemih, berarti mungkin cairan tubuhnya harus ditambah. Dengan minum-minum apa gitu ya dok ya, itu bagus nggak sih dok, yang minuman apa itu yang untuk nambah? Sebenarnya prinsipnya gini, itu bukan elektrolitnya, bukan karbohidratnya, tetapi konsistensi untuk minum itu sendiri sih sebenarnya. Pertama, dia memang ada rekomendasi untuk minum sebelum berolahraga sekitar 500 cc atau biasanya sekitar 1 botol aqua yang sedang, bukan aqua yang kecil, aqua yang sedang. Kemudian setiap 15 menit ketika melakukan olahraga itu memang direkomendasikan sekitar 200 sampai 300 cc sih, atau 1-2 gelas sebenarnya. Nah, kemudian pastinya setelah berolahraga diharapkan dia bisa bisa jernih lagi air seninya dengan cara mengkonsumsi cairan dengan yang dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti itu. Oke dok. Dan sebelum kita menjawab Saudara Nio, ini ada pertanyaan sih yang udah kejawab ya katanya. Waktu yang baik untuk minum ketika olahraga kapan? Dok udah kejawab ya tadi ya. Saya yang tadi mau berarti. Oke, mungkin saya persilakan untuk yang raise hand, Saudara Kenio. Benar nggak ya namanya ya? Silakan. Ya, itu akun palsu. Mungkin bisa open cam. Saya Nio dari Sarijadi. Saya mau tanya, kalau di pandemi gini, misal kita jogging atau olahraga yang mungkin ada interaksinya, apakah bagus kalau tetap pakai masker? Seperti itu. Terus bagaimana dengan olahraga malam sebenarnya? Karena misal kita punya aktivitas pagi sampai sore, mungkin waktu luangnya malam. Terima kasih. Oke. Pertama mungkin penggunaan masker ya Mas Nio ya. Masker sendiri sebenarnya tidak menjadi halangan untuk tetap berolahraga sih. Justru ketika olahraganya outdoor dan melewati banyak orang, kita tetap menyarankan untuk menggunakan masker sih. Jadi bukan kecepatannya yang ditambah dan maskernya dibuka, tetapi justru tetap menggunakan masker dan kecepatannya diturunkan. Jadi istilahnya bisa lebih terkontrol sih detak jantungnya atau si intensitas tubuhnya. Kemudian berhubungan dengan pertanyaan yang kedua, boleh diingatkan Mas Nio, tadi pertanyaan yang keduanya olahraga malam mungkin, jadi malam mulu gitu. Oke, olahraga malam sebenarnya nggak ada patokan olahraga malam itu tidak bermanfaat sih. Jadi olahraga boleh dilakukan kapan saja, boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Cuman yang pasti harus dipikirkan ketika melakukan olahraga malam adalah dampak terhadap durasi tidurnya. Ketika durasi tidurnya bisa dijaga, kualitas tidurnya bisa dijaga, itu jadi nggak masalah sih. Tapi kalau kualitas tidurnya atau durasi tidurnya menjadi terganggu, itu yang masalah itu akan ada di keesokan harinya. Jadi kurang istirahat menyebabkan kurang konsentrasi, aktivitas terganggu, kemudian jadi lebih tidak aware atau tidak fokus untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang sebenarnya yang berdampak buruk. Tapi kalau misalkan memang durasi tidurnya sudah cukup, kualitas tidurnya sudah cukup baik, ya kenapa tidak juga dilakukan malam hari? Toh kan malam hari dibandingkan dengan siang hari, suhu temperaturnya akan lebih ringan, akan lebih rendah, sehingga
efek terhadap cedera panas itu bisa lebih berkurang sih. Jadi nggak ada patokan itu sih. Itu sama halnya seperti ketika kita di bulan puasa. Bulan puasa kan memang direkomendasikannya istilahnya aktivitasnya atau olahraganya setelah berbuka itu memang tetap akan dilakukan seperti itu rekomendasinya, tetapi pastikan bahwa itu tidak mengganggu aktivitas di subuh atau ketika sahurnya. Jadi jangan sampai karena olahraga tidurnya cuma sejam 2 jam, jangan. Kalau bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh. Cukup menjawabkah, Saudara Nio? Jadi kalau misal kemarin sih sempat ada kabar kalau pakai masker udah oksigen yang masuk ke kita dikit dan itu buruk. Jadi itu mitos ya. Betul. Nah, itu banyak mungkin sampai sekarang penelitian justru memang tidak ada penggunaan masker yang berdampak terhadap kematian sih. Sebenarnya seperti itu. Bahkan kalau kita gali lebih dalam lagi, justru ada exercise training atau training mask itu yang istilahnya training mask yang digunakan justru masker khusus yang digunakan untuk berolahraga dengan tujuan meningkatkan VO2 max atau daya tahan jantung paru. Jadi sebenarnya keracunan karbon dioksida itu akan sangat rendah sih ketika menggunakan masker saat berolahraga. Siap, clear. Thank you, Bu Dok. Ya. Asal jangan habis makan jengkol aja Nio ya. Tapi nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau habis makan jengkol itu melindungi teman yang diajak berolahraga sih. Pakai masker ya Dok ya, benar-benar. Ya, jadi saya rasa cukup menjawab. Ini sekalian juga dengan pertanyaan dari Anjas Mara tadi, katanya olahraga yang bagus baiknya pagi hari, sore, apa malam, sudah cukup menjawab ya. Mungkin saya mau nanya Teh Eva nih, Teh Eva favoritnya tuh olahraga di pagi hari kah, sore hari kah, atau malam hari kah? Nah, kita mau denger nih. Olahraga yang saya lakuin sih, ya kapan aja sih Bang. Jadi nggak harus pagi atau siang atau sore gitu. Jadi paling sering sih sekarang sih jam 10-an lah habis selesai sekolah anak gitu. Kadang kalau misalnya anaknya belum bangun ya bisa olahraga dulu gitu. Ya itu tadi saya kan bilang karena kakinya nggak mau diem ya, aktivitas si kakinya kayak terus aja goyang gitu, jadinya nggak ada berhentinya gitu Bang. Oke, jadi Teh Eva lebih fleksibel ya, bisa menyesuaikan ya, fleksibel. Jadwal, karena memang kalau saya lihat sudah merupakan kebutuhan juga ya olahraga, menyadari bahwa olahraga itu sangat bermanfaat buat kualitas hidup gitu ya. Jadi teman-teman, kita juga bisa belajar satu hal, bahwa olahraga yang rutin, yang sesuai dengan porsinya, itu membantu juga kita untuk punya kualitas hidup yang baik. Tadi juga Dr. Afil bilang gimana olahraganya bebas, tinggal ngatur aja ritmenya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini dari profesional kayaknya. Izin bertanya Dok, dari Silpianti. Oke. Izin bertanya Dok, dalam olahraga sering terjadi ada atlet yang mendadak serangan jantung. Itu biasanya terjadi karena faktor apa ya? Ini kayaknya ngeledek gua kayaknya. Oh enggak, lanjut. Oke, itu pastinya berhubungan dengan pengontrolan faktor resiko sih. Jadi memang ketika berolahraga tadi kan memang seperti yang kita jelaskan, teman-teman Odif juga ketika sebelum berolahraga lebih sebaiknya berkonsultasi kepada dokter terhadap efek samping obat. Sama halnya dengan penyakit jantung. Jadi ada faktor resiko yang harus di screening terlebih dahulu. Misalnya mengenai tekanan darahnya, mengenai resiko untuk terjadinya penyumbatan, itu yang akan kita screening lebih dahulu. Biasanya ada penyakit penyerta atau kondisi medis penyerta yang dialami oleh teman-teman yang mengalami serangan jantung ketika berolahraga dan itu tidak terkontrol. Jadi memang
aware terhadap diri sendiri, walaupun memang belum sempat misalnya ke dokter atau berkonsultasi kepada profesional, itu sebaiknya lakukan olahraga secara bertahap, mulai dari yang sangat-sangat ringan, yang sangat aman, sehingga efeknya juga pasti akan istilahnya bisa dihindari, efek buruk yang yang terjadi itu bisa kita hindari. Intinya sih seperti itu sih. Kalau kita bicara tentang teman-teman ODIF, jangan lupa obat ART itu efek sampingnya setiap orang akan sangat bervariatif. Pastinya akan disesuaikan kondisinya dan juga kondisi dari ODIF-nya itu. Misalnya ketika ada infeksi opportunities, berarti harus dikendalikan tuh infeksi opportunities-nya. Sehingga itu nggak jadi satu barrier, satu masalah baru. Dan tadi yang sempat Teh Eva sebutkan, ketika demam, itu jangan dipaksain dengan olahraga. Itu yang kadang-kadang orang suka salah sih. Ini badannya sedikit nggak enak nih, ya udah digerakin aja supaya keringatnya keluar, supaya badannya jadi enak. Itu enggak sih. Ketika demam, ya memang saatnya untuk istirahat. Ya, karena ada beberapa kasus gitu dok ya, kayaknya badan nggak enak nih olahraga biar segeran, padahal mungkin emang lagi perlu istirahat badan gitu dok ya. Betul. Ya mungkin menjawab ya Teh Silpi tadi, jadi ya mungkin untuk kita orang dengan HIV harus mengerti dulu gitu ya apa tubuh kita sendiri sebelum kita memutuskan berolahraga, apalagi dengan tensi yang cukup tinggi gitu, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin bermasalah. Contoh terakhir yang itu tuh lagi nonton Piala Eropa tuh, seorang atlet pebola profesional aja bisa ngalamin gitu kan, itu berarti kan harus tetap mencek lah secara berkala tubuh kita biar tahu mesinnya masih bisa langsam apa emang perlu stres gitu. Oke, ini bertanya lagi nih dari Anjasmara lagi nih. Ini pemain film aja ikut ini webinar kita. Jadi yang kelima besok teman-teman hadir lagi ya. Ini ada selebritis saja ikut webinar kita nih. Apakah benar kalau overtraining akan menyebabkan susah tidur walaupun olahraganya sore hari? Monggo dok, silakan. Sebenarnya bukan overtrainingnya sih, tapi kita sebut sebagai afterburn-nya sih. Afterburn itu EPOX, excessive post exercise oxidative concentration. Jadi kayak badannya jadi kerasa kayak lebih panas, jadi lebih aktif. Pernah nggak sih teman-teman ketika sedikit ngantuk, sedikit banget, bukan kalau ngantuk banget sih pasti tidur sih, sedikit ngantuk kemudian diolahragakan badannya jadi lebih segar. Nah, salah satu manfaat olahraga adalah menjaga kebugaran dan jadi membuat badan menjadi lebih bugar. Jadi energinya bisa dipakai untuk maintenance aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang menyebabkan kondisi justru jadi nggak bisa tidur sih. Nah, itu karena ada post exercise oksidatifnya dia. Nah, itu yang harus di-aware-kan atau diperhatikan ketika melakukan olahraga pada malam hari. Jangan sampai subuh malah jadi seger sih. Nanti itu kan waktu tidurnya jadi lebih kurang, berefeknya besoknya jadi tambah ngantuk atau jadi tambah kurang dapat berkonsentrasi untuk aktivitas fisik, aktivitas sehari-harinya. Ya, terima kasih dok. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Anjasmara. Jadi bisa diperhatikan gitu itu. Agak sedikit penasaran Mas Indra. Buat Teh Eva, pernah nggak sih ngalamin malam-malam olahraga terus sampai nggak bisa tidur sampai beberapa jam gitu setelahnya? Kalau boxing kan biasanya latihannya dari sore tuh udah habis maghrib sampai malam. Jadi malah habis pulang dari sini mandi makan tidur dok gitu. Tapi kadang sih agak sedikit susah gitu. Tapi kalau itu pun kalau udah lewat jam tidur jadinya
1 jam 2 jaman gitulah nunggu bisa tidur. Jadi memang pertama-pertama mungkin badannya kerasa kayak lebih panas gitu kan, jadi yang nggak bisa bikin tidur itu sih. Itu bener nggak sih? Implementasinya sih yang pengen dibahas gitu. Jadi kalau misalkan kerasanya jadi lebih segar, ya memang karena efek dari olahraganya sih, kemungkinan besar. Oke. Nah, berarti kalau kasus gini dok, saya kan berolahraga futsal nih, cuma overtime itu jamnya biasanya main nggak terlalu semangat, ini semangat banget main nggak diganti-ganti, terus pulangnya kaki kan pegel tuh, terus sampai nggak bisa tidur akhirnya sampai malam. Itu kali ya dok ya, ada efek sehingga bukannya jadi bisa tidur, malah jadi nggak bisa tidur, kecapean. Iya sih, post exercise oksidatifnya sih. Jadi memang kenapa tetap disarankan olahraganya itu jangan terlalu berlebihan sehingga tidak mengganggu aktivitas selanjutnya. Sepertinya ada yang angkat tangan, Mas Indra. Oh ya, siap dok. Ini silakan Kang Muhammad Ridwan dari Jogja untuk bertanya. Oke, terima kasih moderator. Oke, perkenalkan saya Muhammad Ridwan dari Jogja, aslinya dari Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau. Oh, oke. Ya, ini dok. Jadi pertanyaan saya ini sedikit cerita ya, karena saya sendiri yang ngalamin. Jadi saya adalah ODIF yang baru ARV bulan ini masuk hampir setahun ya dok. Jadi apakah olahraga untuk ODIF itu tingkat CD4-nya gitu dok. Jadi saat saya didiagnosa pada September 2020 itu CD4 saya tinggal 95, HB saya 3,4. Namun saya masih memaksakan diri untuk bisa berjalan, bisa beraktivitas walaupun sangat setengah mati. Bahkan jalan 5 meter pun sudah terengah-engah gitu napasnya. Kira-kira untuk tips untuk ODIF yang CD4-nya di bawah 200, bahkan mungkin sampai saya kemarin contohnya 95, bahkan mungkin masih ada yang di bawah saya lagi. Itu olahraga apa dok ya untuk meningkatkan imun selain ARV dan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang lain? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dulu Mas Ridwan. Apakah ada penurunan berat badan sebelumnya? Sangat drastis. Jadi berat badan saya yang sebelumnya itu terakhir berat badan saya itu 2019 awal, sebelum gejala-gejala itu muncul, berat badan saya pernah mencapai 120 kilo. Nah, jadi seiring berjalannya waktu sampai saya VCT, itu berat badan saya turun sampai 45 kilo, dok. Oke, baik. Itu terjadi September 2000. Siap. Wah, ini mungkin kendala dari sinyalnya ya, Mas Ridwan ya. Tapi saya menangkap sih dari inti pertanyaannya. Oke, seperti ini. Yang tadi memang sempat dijelaskan kondisi teman-teman ODIF dengan CD4 yang cukup rendah biasanya akan berdampak pada berat badan. Ketika berat badannya turun, berarti kapasitas tubuhnya juga ikut turun. Mulai dari kekuatan ototnya, udah pasti drastis banget turun. Kemudian daya tahan jantung parunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang kita sebut VO2 max itu pasti akan turun. Sehingga pastinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari pasti berdampak seperti kayak terengah-engah. Itu memang terjawabkan akibat penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badannya biasanya akibat virus tersebut atau infeksi opportunities-nya itu yang menyebabkan kebutuhan kalori hariannya tinggi, sedangkan intake-nya itu atau yang asupannya
itu jadi rendah. Itu memang kalau berhubungan dengan berat badan, dia akan kita gunakan keseimbangan dari atau equilibrium dari kalori. Itu yang akan dikejar terlebih dahulu. Asupannya cukup harus diperbaiki, kemudian kontrol dari si infeksi opportunities-nya, kemudian masukkan ARV dengan baik dengan tujuan untuk peningkatan CD4, dan latihan fisik yang pertama dilakukan. Kondisi tersebut adalah apabila memang sangat sulit untuk melakukan latihan aerobik atau stamina, itu kita lakukan latihan kekuatan otot dulu. Itu sih tujuan utamanya. Kenapa? Karena ketika kekuatan ototnya meningkat, itu dia akan menunjang untuk melakukan latihan aerobiknya. Jadi udah punya modalnya dulu nih, si ototnya bagus, latihan aerobiknya pasti akan bisa dengan sendirinya menjadi lebih durasinya menjadi lebih panjang, dan sesuai dengan patofisiologi itu apa ya, seperti tunggu, saya cari dulu kata-katanya. Patofisiologi itu bukan perjalanan, apa namanya, sesuai dengan teorinya. Nah, sesuai dengan teorinya itu untuk ngebentuk otot dan dengan meningkatkan stamina, mana yang lebih cepat, itu adalah ngebentuk otot. Jadi latihan kekuatan harus berjalan bersama-sama dengan latihan apa namanya, daya tahan jantung paru. Namun ketika daya tahan jantung parunya masih kurang kuat, kita kejar yang paling cepat untuk jadi dulu, yaitu latihan kekuatan otot. Demikian, Mas. Nah, latihan kekuatan otot balik lagi disesuaikan dengan kondisinya. Ketika dia memang apa namanya, sulit untuk aktivitas yang berat, ya kita akan gunakan berat badan tubuh sendiri sebagai beban supaya dia bisa beradaptasi dulu. Nanti sudah oke, baru kita tambahkan. Begitu, Mas Ridwan. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian Putus-putus. ini yang saya mau tanyakan lagi, Dok. Nah, Iya. ada yang saya tanyakan lagi, kedengaran? Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, seiring berjalannya waktu, ketika saya sudah hadir di Jogja dan saya minta bantuan di Yayasan Kebaya Jogja ya, karena memang saya mengalami diskriminasi ras saya, sehingga saya memutuskan untuk melarikan diri saat itu, tepatnya Desember 2020. Dan sekarang di Jogja, berat badan saya alhamdulillah sekarang sudah mencapai 74. Nah, pertanyaan saya, apakah berat badan saya ini akan kembali seperti dulu dengan rajin berolahraga dan konsumsi makanan yang gizi seimbang ya? Oke. Alhamdulillah juga, Dok, VL saya udah nggak terdeteksi bulan lalu, alhamdulillah banget. Jadi pertanyaan seperti itu, Dok, apakah badan saya akan kembali itu atau mungkin saya tahankan saja dengan berat badan yang sekarang ini? Terima kasih. Baik, oke. Nah, tujuannya itu istilahnya ketika goalnya adalah pengontrolan dari HIV-nya, itu berarti statusnya tuh jangan membuat si komposisi tubuh menjadi faktor resiko. Karena ketika memang ada peningkatan berat badan, berarti inflamasi dari tubuh menjadi istilahnya menjadi lebih tinggi pada berat badan berlebih. Jadi targetkan sesuai dengan istilahnya sesuai dengan komposisi tubuh yang normal atau normal weight. Itu saya lebih suka menggunakan persentase lemak. Persentase lemaknya itu karena kalau kita melakukan latihan beban, kita menggunakan indeks massa tubuh akan jadi rancu, karena otot itu punya massa
berat massa atau massa kilogram yang cukup tinggi dibandingkan dengan massa lemak sebenarnya itu. Jadi saya pasti biasanya ketika pasien-pasien saya latihan bebannya cukup baik dan massa ototnya cukup tinggi, itu ketika dikonversi ke normal weight-nya itu dia masuknya dalam menggunakan indeks massa tubuh atau BMI atau IMT, itu mereka jadi obes sih kategorinya. Jadi saya lebih suka menggunakan persentase lemak. Targetkan si persentase lemaknya itu ada di kisaran 15% sih, 15 hingga 20%. Tapi biasanya itu akan sesuai dengan jenis kelamin dan juga umur akan berbeda-beda, tapi patokannya kisarannya mungkin bisa di sekitar 15 hingga 20%, menggunakan misalnya kalau di pusat kebugaran ada timbangan yang bisa mengetahui persentase lemak. Nah, itu yang digunakan adalah itu sebenarnya itu. Nah, targetnya yang jangan sampai kembali lagi ke berat awal atau berat yang paling rendah sih sebenarnya. Targetkan massa ototnya meningkat. Ini kalau lihat dari videonya Mbak Eva kayaknya massa ototnya juga sudah cukup baik nih. Dan juga massa lemaknya juga sudah cukup baik juga. Nah, pertahankan di level itu sehingga faktor resiko untuk inflamasi juga berkurang dan juga bisa menunjang untuk melakukan aktivitas fisik dan kualitas hidup juga meningkat. Oke, Terima kasih, Dok. Dok. Cukup menjawab kah, Mas Ridwan? Cukup ya? Ya, karena waktu terima kasih, Dok. teman-teman, siap. Karena waktu kita sudah lewat ya, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi ya karena waktu juga yang membuat kita terbatas, mungkin saya akan minta closing statement ya dari kedua narasumber kita. Mungkin ada quote atau apa yang bisa disampaikan atau penyemangat buat kita. Mungkin silakan dari Teh Eva dulu untuk bisa menyampaikan, ada pesankah yang mau disampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan olahraga dan ODIF ini? Ya, kalau buat teman-teman ODIF atau bukan sih sebenarnya lakukan apa yang kalian sukain gitu. Jadi jenis olahraga apapun itu yang kalian sukai ya lakuin aja gitu. Jangan takut, jangan ragu karena kita ODIF kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Wow, thank you Teh Eva. Dari Dokter Alvin sendiri, Dok. Oke. Kalau dari saya sih seperti yang tadi saya cantumkan di presentasi saya, teman-teman berolahragalah dengan prinsip start where you are, use what you have, and do what you can. Wow, jadi keep it simple teman-teman. Ya, terima kasih Teh Eva dan juga Dr. Alvin untuk webinar kita malam hari ini. Begitu banyak insight, begitu banyak manfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya, teman-teman yang betah untuk mendengarkan. Terima kasih untuk selanjutnya.